Ibu Bapak dan rekan-rekan muda dimanapun berada. Salam sehat penuh semangat, berkat sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua. Senang sekali pada malam ini kita berkesempatan berada pada ruang yang sama untuk bersama-sama mengikuti bimbingan bimbingan belajar bagaimana menulis refleksi bersama Romo Nano Serikat Yesus. Tanpa berlama-lama, marilah kita mengawali pembelajaran malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang hadir di sini, kami bersyukur kepadamu atas kemuliaan kebangkitan-Mu. Tuhan, sungguh senang Engkau telah memanggil kami untuk berkumpul di sini, mengikuti bimbingan bagaimana menulis refleksi melalui pengajaran Romo Nano. Bukalah dan bersihkan mata hati kami, agar kami sadar akan kehadiran-Mu, sehingga hidup kami lebih mudah untuk terpusat padamu dan semakin terampil memaknai hidup kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada Romo Nano, juga kepada kami semua yang hadir pada pembelajaran malam ini, agar sapaan panggilan-Mu dapat kami serap dan terapkan dalam hidup kami. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum beranjak pada acara utama, izinkan saya menyampaikan informasi bahwa nanti setelah pemaparan Romo Nano usai, akan dibuka sesi Q&A. Q&A akan dilakukan secara langsung melalui raise hand. Mohon menjadi perhatian para peserta agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan materi malam ini, yaitu mengenai menulis refleksi. Dan agar menjadi interaktif, bagi penanya yang diberi kesempatan, silakan untuk mengaktifkan kamera pada saat menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Baiklah, sesaat lagi Romo Agustinus Setio Darmono Serikat Yesus yang sudah ada bersama kami di sini, yang akrab dengan sapaan Romo Nano, akan menyampaikan materinya dan mengupasnya. Mengapa kita perlu menuliskan hasil refleksi kita dan bagaimana cara menuliskan refleksi. Kepada Romo Nano, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Lili, dan terima kasih semuanya yang hadir pada malam hari ini. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama membantu teman-teman semua untuk semakin terampil merefleksikan pengalaman. Karena merefleksikan pengalaman itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang, maka saya mengusulkan teman-teman mencatat dengan cara macam-macam lah, dengan cara manual, atau dengan cara merekam, atau dengan cara screenshot. Sebetulnya screenshot sudah tidak perlu karena bahan presentasi sudah saya bagikan. Dan kalau hanya melihat dan mendengarkan saja saya kira tidak akan cukup, maka nanti silakan teman-teman membaca lagi, supaya makin paham. Karena pengulangan atau repetisi itu sungguh sangat penting. Mari kita mulai, dan saya berharap apa yang akan saya bagikan ini tidak terlalu sulit untuk dipahami. Menurut saya sih tidak sulit dipahami, tapi biasanya kesulitannya itu adalah prakteknya. Dan kesulitan ini biasanya muncul karena kemalasan. Maka semoga antara knowledge
pengetahuan, pemahaman, dan kehendak untuk praktek itu sepadan. Saya mulai dengan ungkapan merefleksikan pengalaman itu sebetulnya melihat diri sendiri apa adanya. Karena akhirnya teman-teman, arti dari refleksi itu adalah ya, saya melihat diri saya sendiri. Saya melihat pengalaman-pengalaman yang sudah berlalu, itu berarti saya melihat diri saya sendiri. Karena itu saya memilih gambar saya melihat diri saya sendiri, ada yang menangis, ada yang marah, ada yang tertawa, ada yang kaget, heran. Jadi poin pentingnya adalah melihat diri sendiri. Nanti saya menjelaskan langkah demi langkah. Refleksi akhirnya itu intinya adalah tentang aku. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, ekspektasiku, sikapku, values, nilai-nilai yang aku hidupi, tindakan-tindakan yang aku lakukan, ya. Jadi tentang aku, ya, bukan tentang orang lain, bukan tentang Tuhan, bukan tentang anakku, bukan tentang suamiku, istriku, tapi tentang aku. Unsur-unsur refleksi. Pada dasarnya unsur utama refleksi itu adalah pengalaman. Setiap orang punya pengalaman. Pengalaman biasa, pengalaman istimewa. Nah, pengalaman itu selalu mengandung unsur di mana terjadinya, kapan terjadinya, mengapa itu terjadi, siapa yang terlibat di situ, apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi. Jadi, dari sini sudah mulai teman-teman pahami ya bahwa merefleksikan pengalaman itu nantinya akan saya lebih tegaskan, kita mesti melihat, menulis tentang di mana itu terjadi, kapan terjadi, dan seterusnya. Ini materi, bahan, menu refleksi, yaitu pengalaman. Setiap orang punya pengalaman. Kemudian, refleksi itu sebetulnya menemukan makna, meaning, makna dari pengalaman tadi itu. Jadi di dalam pengalaman itu selalu ada maknanya. Maka berefleksi adalah yang menemukan makna dari pengalaman kita. Selain menemukan makna, itu menemukan follow up-nya, tindak lanjutnya. Saya mengalami sesuatu, lalu saya menemukan maknanya. Oh, ternyata kalau mengalami ini, oh artinya ini ya. Oke. Nah, next time saya akan melakukan ini. Sekali lagi, pengalaman, makna, tindak lanjut. Kalau kita mengalami sesuatu tidak direfleksikan, ya kita tidak nemu makna, kita tidak melakukan tindak lanjut, ya jadi tidak ada perubahan apa-apa. Kalau kita mengalami sesuatu, kita merefleksikan dan menemukan maknanya, tapi kita tidak melakukan sesuatu sesudah merefleksikan, itu namanya pengalaman tidak mentransformasi kita. Pengalaman tidak merubah kita. Ya, sayang, refleksi sehebat apapun, kalau tidak merubah, ya tidak ada gunanya, teman-teman. Maka refleksi yang baik itu selalu menyertakan tindak lanjut, follow up. Dan follow up inilah sebetulnya yang merubah kita, bukan maknanya. Karena makna itu masih berupa ide, inspirasi, gagasan. Yang namanya ide, inspirasi, gagasan
tidak pernah akan merubah kita menjadi lebih baik kalau tidak dilakukan. Ya, jadi harus sampai tahap follow up, menindaklanjuti. Dan refleksi itu selalu terkait 3 dimensi waktu ya. Terjadi hari ini, pasti ada sebabnya sebelum ini ya, sebelum hari ini atau saat ini, sebelum ini, 5 menit yang lalu, 3 jam yang lalu, hari yang lalu, minggu yang lalu, itu selalu ada kaitannya. Jadi sebuah pengalaman tidak pernah terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya dan semoga mempengaruhi peristiwa selanjutnya. Dengan kata lain, saya mau mengatakan kalau kita berefleksi, menemukan makna, dan melakukan tindak lanjut, itu seluruh hari kita itu terpengaruhi ya oleh refleksi kita. Maka kalau tidak direfleksikan pengalaman kita, ya jalan gitu aja. Tiba-tiba sudah tua, hampir mati, misalnya. Sayang. Dari dulu begitu saja, tidak ada perubahan apa-apa ya. Karena tidak pernah merefleksikan. Oh, saya sudah berefleksi, Romo. Ya, tapi tidak mau menindaklanjuti. Makna yang hebat itu hanya berhenti di kepala atau hanya diomongkan, di-sharingkan saja, ya tidak merubah apa-apa. Jadi slide bagian ini mau mengatakan kita itu tidak pernah terlepas dari yang namanya kemarin, hari ini, besok, sekarang, nanti, sebelum ini. Ada keberlanjutan. Maka begitu bagian hari ini itu dirubah atau yang kemarin itu kita perbaiki dengan merefleksikan, ditindaklanjuti hari ini, kemungkinan besar besok akan menjadi lebih baik. Maksud slide ini seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini penting ini. Berefleksi itu selalu mengandung 3 unsur dalam diri kita. Thoughts ya, itu pikiran, persepsi, konsep, pemahaman, gagasan, pengertian gitu ya. Dan apa yang kita pikirkan itu selalu ngefek di apa yang kita rasakan. Dan akhirnya berdampak pada apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, tindakan kita, sikap kita. Kalau tindakan, sikap, aksi, kegiatan kita terus sama gitu, lalu menjadi behavior, menjadi habitus, menjadi kebiasaan. Nah, 3 itu berjalan terus gitu. Ya kalau baik, kalau tidak baik, ya hasilnya tidak baik juga bukan? Maka saya berefleksi itu harus sampai pada kemampuan menjelaskan apa sih yang saya pikirkan, efeknya, dampaknya pada perasaan saya apa toh, ngefek enggak sih dalam tindakan saya gitu. Ya, refleksi sampai di tataran ini. Kalau refleksi tidak sampai pada tidak menunjukkan 3 unsur ini, ya belum berefleksi. Nah, nanti di bagian ini yang tidak mudah ya, karena seringkali kita tidak terbiasa omong perasaan. Saya marah. Marah itu selalu ada sebabnya, pasti. Dan marah itu pasti berdampak. Nggak mungkin tidak berdampak. Tapi kita tidak biasa mengungkapkan perasaan apa adanya. Ya susah untuk merefleksikan pengalaman. Jadi,
Kalau merefleksikan, kita coba refleksikan pengalamanmu. Hanya di sekitar ide, pikiran, gagasan, konsep, bagus-bagus semua ya. Tidak omong perasaan saya. Bukan refleksi. Itu isi, ya, isi tentang gagasan tertentu. Karena selalu refleksi itu mengandung 3 unsur ini. Ini saya bahasa Indonesia kan ya, pikiran, perasaan, tindakan. Ini contoh yang pernah saya pakai ini. Ada 6 orang buta. Terus karena belum pernah melihat gajah karena buta, lalu hanya bisa meraba, bukan? Nah, lalu orang ini nih, si Kuncung ini ya, menurutmu, Kuncung, gajah itu seperti apa? Oh, gajah itu keras, seperti tombak, itu pikiran. Lalu, wah, saya merasa takut, kecocok gitu, tertusuk. Maka lalu si Kuncung ini menjauh tindakannya karena takut kalau tertusuk tombak itu. Nah, si Kuncung ini merasa benar karena dia belum tahu bahwa gajah ini sebesar ini dengan banyak bagian-bagian tubuhnya, bukan? Nah, si Kuncung ketemu dengan si Gundul ini. Hei Gundul, gajah itu menurutmu seperti apa? Oh, gajah itu seperti tali panjang gitu ya. Dan ini bisa buat mainan. Maka saya nggak takut. Maka saya akan memakai gajah itu untuk main-main seperti tali. Lihat teman-teman. Si Kuncung dan si Gundul ketemu. Menurutmu gajah seperti apa? Berbeda. Nah, ini ya, kalau pengalaman kita, pengalaman si Kuncung dan pengalaman si Gundul ini tidak direfleksikan, ya akan terus berantem. Harus ada orang yang memberitahu bahwa, woi, gajah ini gede banget. Yang kamu pegang itu hanya taringnya, hanya gadingnya. Yang kamu pegang, Gundul, itu hanya ekornya. Nah, barulah mereka sadar bahwa mereka keliru. Tapi mereka bisa tahu kalau mereka keliru setelah mereka merefleksikan pengalaman, ya kan? Oke, baik, itu tadi beberapa unsur-unsur penting dalam berefleksi. Sekarang arti, kegunaan, dan langkah-langkah refleksi. Tadi sudah saya jelaskan, refleksi itu intinya adalah menemukan makna dari pengalaman. Dan sesudah itu lalu menentukan tindak lanjut untuk langkah berikutnya. Kalau kita melakukan refleksi ini tadi, maka ya hidup kita akan pelan-pelan, tahap demi tahap akan menjadi lebih baik. Poin kedua ini yang seringkali terjadi dalam diri kita, teman-teman. Menulis pengalaman dan lalu mengatakan, saya sudah berefleksi. Belum, karena baru nulis pengalaman. Baru melaporkan situasi. Belum berefleksi. Lalu menulis itu hanya salah satu langkah terbaik. Salah satu. Untuk membantu proses refleksi. Langkah baik lainnya adalah cerita, menggambar, membuat mind mapping gitu ya. Ada banyak cara untuk mendeskripsikan pengalaman. Kegunaan refleksi saya ungkapkan dengan dua ungkapan ini.
Peristiwa biasa ya, yang terrefleksikan dengan baik akan menghasilkan pelajaran hidup yang sangat penting. Nanti saya akan memberi contoh, teman-teman, peristiwa biasa. Tapi karena terrefleksikan dengan baik, maka menjadi pelajaran hidup, pegangan hidup yang baik. Sementara peristiwa sedahsyat apapun, seistimewa apapun, tetapi tidak terrefleksikan dan dibiarkan berlalu begitu saja, maka kedahsyatan peristiwa itu nggak ngefek. Sayang. Ibaratnya tuh kita diberi makanan yang mahal, enak, kelas premium, tapi nggak ngefek apa-apa. Sayang. Selera kita tetap saja lalu tetap saja seleranya murahan gitu, karena padahal sudah dididik dengan cara makan, bahan makan yang premium, tapi karena tidak terrefleksikan, itu tidak merubah apa-apa. Sayang. Kekeliruan umum, ya tadi saya sudah menyampaikan, menulis pengalaman itu menilai dirinya sudah refleksi, keliru. Sharing pengalaman berjam-jam, kami tadi sudah berefleksi, belum, itu baru curcol, curhat habis-habisan itu belum berefleksi. Curcol itu belum berefleksi. Kasarnya, curhat itu seperti tahap muntah, seperti gue puas, ya puas karena memuntahkan. Tapi dia belum belajar apa-apa. Terus seringkali juga ada pandangan yang keliru ya. Kalau refleksi harus ada kata Tuhan, enggak juga, tidak selalu harus ada kata Tuhan. Saya sendiri merasa harus lebih berhati-hati gitu untuk ini Tuhan, nanti dulu gitu. Seringkali yang terjadi masih sangat manusiawi. Maknanya itu masih sangat manusiawi. Tidak apa-apa, karena yang masih sangat manusiawi pun bisa sangat istimewa. Oke, sekarang langkah-langkah refleksinya. Langkah pertama, menulis pengalaman dengan otentik. Nah, sebetulnya menulis pengalaman dengan detail dan otentik. Nah, ini sekalian memberi informasi kepada teman-teman yang sudah mengirim refleksi. Walaupun sebetulnya tadi saya katakan sebetulnya belum, karena masih cukup banyak teman-teman yang mengirim refleksi masih di tahap sebetulnya menulis pengalaman. Dan masih sering kali umum, gitu, belum detail, belum spesifik. Maka catatan penting, hampir sebagian refleksi yang masuk kepada saya itu saya beri tanggapan, saya beri pertanyaan itu. Konkretnya apa? Ceritakan 5 peristiwa konkret dari pengalamanmu ini ya, karena misalnya statementnya adalah Tuhan itu selalu dekat dengan saya. Tuh. Saya tidak mudah percaya dengan ungkapan itu. Maka saya nilai ungkapan ini umum. Tuhan selalu dekat dengan saya. Ini statement yang kelas berat. Saya minta bukti. Biasanya tanggapan saya, coba ceritakan 5 pengalaman konkret Tuhan dekat denganmu. Nah, itu. Kalau ada pengalaman yang konkret dan otentik, saya lebih mudah diyakinkan. Oke, langkah kedua setelah Anda baca, itu lalu, setelah Anda tulis, lalu Anda baca, Anda lengkapi. Teman-teman,
Kalau Anda menulis pengalaman dengan detail dan otentik, lalu Anda membaca, itu sebetulnya Anda sendiri sudah mendapat sesuatu dari yang Anda baca. Kalau dalam proses membaca tulisanmu sendiri, Anda menjadi bingung, ada yang keliru dengan tulisanmu. Kalau Anda membaca tulisanmu sendiri dan Anda sebetulnya lalu merasa puas, oh ya aku belajar ini, itu Anda sudah menulis dengan baik dan sebetulnya di situ juga sudah ada refleksinya gitu. Tapi saya pisahkan karena masih dalam bentuk latihan ya. Nah, membaca melengkapi. Kalau sudah, lalu barulah mencoba menemukan maknanya dan tindak lanjutnya. Oh, ternyata kalau aku mengalami itu, ternyata begitu ya. Oke, lebih baik nanti kalau saya mengalami yang hal serupa, saya akan melakukan ini. Kalau mau refleksi kita itu merubah hidup kita menjadi lebih baik, langkah keempat ini harus dilakukan. Bertindaklah berdasarkan makna dan tindak lanjut yang sudah ditemukan dalam proses refleksi. Saya berharap teman-teman secara teoritis ini mudah dipahami. Soal nanti dipraktekkan ada kesulitan, itu lain masalah. Oke? Saya mau memperdetil tentang langkah demi langkah. Langkah pertama, menulis. Tulislah pengalaman atau peristiwa. Bisa satu peristiwa, bisa satu pengalaman terdiri dari beberapa peristiwa. Yang penting detail, ya, kapan, di mana, siapa yang terlibat, awal, tengah, akhir kisahnya bagaimana. Dua, tuliskan apa yang kamu pikirkan. Waktu kamu mengalami itu, apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu harapkan. Apa yang de facto terjadi. Apakah yang terjadi sesuai yang kamu pikirkan, sesuai yang kamu harapkan. Tiga, itu unsur perasaan. Kamu merasa apa? Apa yang menyebabkan perasaan itu muncul? Apa dampaknya setelah kamu merasa itu? Ya, ini satu kesatuan. Apa yang ditulis? Ya, tiga unsur ini. Panjang, Romo? Ya, enggak apa-apa. Nah, pendukung langkah yang satu ini adalah ya daya ingat, memori. Kemarin. Wah, ini peristiwanya sudah puluhan tahun yang lalu. Ya, enggak apa-apa. Seingatnya. Biasanya, teman-teman, biasanya sebuah peristiwa yang terjadi 20 tahun lalu memang sulit diingat. Tetapi kalau kita sudah mencoba mengingat, menulis, biasanya, ya tidak selalu, tetapi biasanya itu memori itu pelan-pelan akan terbuka. Pelan-pelan. Biasanya memori itu hilang. Karena kita memang tidak mau mengingat. Melupakan membuat kita lalu jadi tidak ingat. Tetapi kalau kita berani mendatangi peristiwa itu, kalau kita tahap demi tahap pelan-pelan mau mengingat peristiwa itu, pelan-pelan akan terbuka. Walaupun mungkin tidak 100% kita ingat dengan detail. Dua, pendukung langkah pertama menulis adalah jujur, otentik, apa adanya. Marah ya bilang marah, sedih ya bilang sedih, takut ya bilang takut gitu. Karena kalau tidak otentik, kalau tidak jujur, hasil refleksinya tidak optimal. Bahkan bisa salah bidik, harus ke sana, menjadi ke sana. Karena
tidak jujur. Kita sendiri jadi ketipu, termanipulasi oleh diri kita sendiri. Gitu. Ya, jadi nomor 2 ini penting banget, ya. Jujur. Nah, ini ada buku bagus, teman-teman. Berdoa dengan jujur. Saya menyarankan kalau Anda sudah punya buku ini, bacalah. Kalau belum punya dan teman Anda punya, pinjamlah. Karena buku ini mengajari kita untuk bersifat jujur. Dan ketika jujur itu malah kejujuran itu menjadi starting point berdoa yang sangat baik. Atau daftar perasaan. Kalau bingung, aku merasa apa ya? Cek aja di daftar ini. Gampang ditemukan di internet ini. Jenis-jenis perasaan. Apalagi kita makin akrab dengan emoticon, ya kan? Bahkan WA sekarang itu bisa membuat avatar sendiri. Avatar happy, avatar sedih, avatar marah. Gitu. Ada. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, baca. Dari awal sampai akhir. Lengkapi detail-detailnya. Kalau sudah dilengkapi, baca lagi. Ini butuh berapa waktu? Ya, bisa setengah hari, bisa 1 hari, bisa 3 hari. Yang penting tidak terburu. Seperti yang saya sampaikan tadi, teman. Kalau tulisan kita sudah lengkap, kalau tulisan kita sudah jujur, biasanya makna itu keluar sendiri. Betul. Saya punya kebiasaan nulis atau membuat PowerPoint gitu ya. Udah, saya tinggal besok cek lagi, lihat tek 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 tek. Ah, kurang di sini. Tambahi, tambahi, tambahi. Nah, besok cek lagi. Tambahi, tambahi, ditata. Menurut istilah beberapa teman saya itu dijahit, disambung gitu. Dan biasanya kalau jahitan tulisan itu sudah, makna itu akan keluar sendiri. Apa yang mendukung langkah kedua? Ya, hati kita tenang, tidak terburu-buru, tidak tertekan, tidak sedang sedih, tenang. Dan tentu saja teliti. Teliti mengecek, oh ini ada yang kurang, oh ini ada yang terlewatkan, oh ini urutannya keliru, ya ditata ulang, urutannya, jahitannya menjadi lebih baik, gitu. Baca, rasakan. Sekali lagi, kalau sudah detail, sudah lengkap, dibaca, dengan membaca itu ya teman-teman, oh ya, ya, sebetulnya maknanya sudah muncul. Tinggal kita rumuskan. Langkah ketiga, menulis, melengkapi, membaca. Nah, kalau itu sudah, ini langkah mengecek itu. Apa ya maknanya ya? Apa ya artinya ya? Pelajaran hidupnya apa ya? Salah satu cara itu bisa bertanya, pengalaman yang sudah saya tulis ini mau mengatakan apa ya pada saya? Baca lagi. Dan biasanya dengan membaca lagi, membayangkan, merasakan yang kita tulis, oh ya, 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 saya paham. Nah, ini pendukung teman-teman. Biasanya ya, kemampuan kita menemukan makna itu berbanding sejajar dengan jam terbang kita membaca buku-buku yang berbobot. Sekali lagi, ini tidak saya tuliskan, tapi muncul sekarang. Kemampuan kita menemukan makna dari pengalaman yang kita tuliskan berbanding sejajar dengan jam terbang banyaknya waktu kita membaca.
Semakin banyak yang kita baca, maka kita makin punya referensi, acuan untuk menemukan makna. Dan sebaliknya, kalau kita jarang membaca hal-hal yang baik, yang bermanfaat, ya kasanah, kekayaan, wawasan, referensi, acuan kita juga miskin. Nah, yang di slide yang Anda lihat, ini yang saya referensikan. Ini berenang dalam harapan, ini dikeluarkan oleh Kerasulan Doa, ini yang memimpin adalah Romo Sindunata, penulis yang hebat. Dan doa-doa, tulisan-tulisan di buklet ini bagus-bagus teman-teman. Maka saya mengusulkan teman-teman, carilah buklet ini, bacalah. Caranya bagaimana mencari ya, teman-teman yang cukup terampil menemukan di internet, mohon saling menginfokan di WA group ya. Karena ini sungguh, ini tulisan yang bagus sekali. Kumpulan tulisan yang bagus. Ini yang edisi tahun ini, dan yang Mendulang Cinta Tuhan itu edisi tahun 2022. Dan buklet yang ditulis oleh Romo Sindunata ini terbit setiap tahun. Jadi mudah dilacak dan saya berharap ini bisa didapatkan dengan mudah. Bacalah, pahamilah, seraplah. Dan itu akan memberi kekuatan, kekayaan, kelengkapan, keluasan, wawasan kita. Sehingga ketika kita merefleksikan pengalaman, akan semakin kaya. Oke. Nah, langkah keempat. Kalau sudah menemukan makna, saya sudah nemu maknanya itu ternyata begitu. Nah, itu saya ungkapkan di menemukan makna, lalu biasanya kita lalu diingatkan, disadarkan, ya, untuk melakukan sesuatu. Ungkapannya, oh ternyata begitu ya, oke kalau begitu maka saya akan sebaiknya begini deh. Tuh. Oke, sekarang bagian terakhir penjelasan saya. Contoh. Nah, ini contoh yang baru saja saya alami nih, saya buat sendiri nih, otentik nih, nggak menjiplak dari mana-mana. Kemarin ini hari Senin, saya bersepeda sendiri dari Klaten untuk menempuh jarak 75 km. Ini lumayan jauh nih. Rute yang saya tetapkan adalah Klaten, Kartosuro, Boyolali, Jatino, Klaten. Itu nanti kira-kira totalnya 75 km. Di awal bersepeda, aku merasa bersemangat. Fisik masih kuat. Ya, teman-teman. Where, when, how, feeling muncul ya. Terus, tapi ketika mencapai jarak 40 km, badan mulai terasa pegal. Panas matahari mulai menyengat. Wah, mulai muncul ketakutan. Saya belum tulis di situ. Muncul ketakutan. Waduh, kulit saya makin gelap ini. Kalau saya ngisi webinar ini, saya baru sadar, oh ya, saya makin gelap. Ya sudahlah, enggak apa. Lalu pikiran negatif mulai muncul. Duh, masih 30 km, 35. Lalu mulai nyesel itu. Ngapain saya gue susah-susah gitu. Oh, malas, nyesel. Jalanan menanjak. Menanjak. Tantangannya berat. Kayuan sepeda terasa berat. Padahal sepeda yang saya pakai itu sudah yang ringan sekali. Laju sepedanya terasa lambat. Aduh, capek banget. Dorongan untuk menyerah itu muncul lagi dengan kuat. Apakah kuat aku nih mengalahkan tanjakan yang berat ini? Sudah berhenti di sini aja, lalu telepon teman untuk menjemput lah, atau naik Grab lah.
saya mulai diserang frustasi. Terus hal yang berat lain muncul juga nih. Waduh, sendirian itu berat. Kalau ada teman itu bisa ngobrol, bisa saling menguatkan, bisa saling memotivasi. Sendirian itu tidak mengenakan, sepi. Apalagi kalau melihat orang bersepeda lain berdua, berempat itu, senangnya dalam kelompok gitu. Hatinya jadi ciut gitu. Aduh. Dan memang di tanjakannya itu enggak selesai-selesai. Berhenti, capeknya, minta capek. Wah, tapi ya ini saatnya saya menata pikiran lagi. Niat awal untuk mengalahkan jarak 75 kilo saya pegang lagi. Aku harus sampai garis finish. Nikmati aja. Nanti sampainya jam 12, kulit jadi gelap hitam, ya sudah, enggak apa-apa. Jadi menyemangati diri lagi. Pegang komitmen awal lagi. Ternyata keputusan tegas tadi mengalahkan pikiran-pikiran negatif. Rasa pegel mulai tidak terasa lagi. Dan ya saya mencoba menikmati setiap kayuhan. Nikmati. Enjoy aja lah. Nikmati. Malah memikir hal yang positif. Wah, ini tanda bahwa saya masih sehat. Terus genjot lagi pelan-pelan. Nggak usah ngoyo, nggak usah nafsu. Nikmati saja. Wah, senang banget ini dapat turunan ini. Kira-kira 20 kilometer terakhir itu menuju Klaten ya, kalau teman-teman tahu daerah Klaten dari Boyolali, Jatinangor ke Klaten itu turun. Wih, enak sekali tuh. Lepas tangan, nggak usah ngayuh. Terus gitu kan. Senang. Dan akhirnya mencapai garis finish. Finishnya adalah warung soto. Wah, lalu biasanya saya memfoto soto dan tempe goreng, saya kirim ke teman-teman dekat saya dan dikomentari. Wah, harusnya satu tempe 20 kilometer. Waduh, teman-teman saya itu kejam-kejam. Ada satu tempe itu ya 5 kilometer itu harusnya. Tapi seneng, puas, rasanya menang. Rasa capeknya tidak terasa. Ya nanti setelah sampai rumah baru capek ya. Kepercayaan diri tumbuh. Aku bisa mengalahkan jarak 75 kilo. Aku bisa mengalahkan tantangan. Oke, itu pengalamannya teman-teman. Yaitu menulis. Saya belum berefleksi. Saya menulis pengalaman. Tentu akan lebih menarik ada foto-fotonya ya. Itu tadi foto-foto saya ambil dari internet semua. Mari kita merefleksikan pengalaman. Atau bagaimana saya merefleksikan pengalaman. Setelah saya tulis, saya bayangkan lagi, saya rasakan lagi, akhirnya teman-teman, hasil refleksi saya itu sebetulnya satu ungkapan ini. Ternyata hidup itu seperti bersepeda. Atau bersepeda solo, sendirian itu ya sebetulnya seperti hidup ini. Ini simpul saya. Ini hasil refleksi saya. Tapi lalu butuh penjelasan lebih detail ya. Kok bisa bahwa bersepeda itu seperti hidup ini? Ini pelajaran-pelajarannya. Satu, menetapkan rute yang mau dilalui dan destinasi akhir yang mau dicapai itu penting. Karena kalau tidak ada rute, tidak ada garis finish yang mau dicapai, ya saya hanya muter-muter aja, nggak mencapai sebuah target tertentu. Bagi saya ini sungguh sangat penting. Saya mau kemana, berapa lama, lewat mana. Bahwa nanti ada perubahan, it's okay. Tapi harus ada planning gitu. Dua, ya, pelajaran penting dalam hidup ya. Dalam hidup maupun khususnya dalam bersepeda, musuh terbesar
dalam bersepeda atau dalam hidup ini, menurut saya, ya diri sendiri. Terutama pikiran-pikiran negatif. Ini musuh terbesar. Saya gagal, saya tidak bisa, saya kalah, saya dikalahkan, saya dikorbankan. Itu pikiran-pikiran sendiri. Dan saya makin menyadari itu ya. Menyadari 3 unsur ini yang tadi sudah saya jelaskan. Persepsi, pikiran, pemahaman, konsep. Itu berdampak besar pada perasaan. Dan akhirnya pada sikap. Kalau di persepsi ketika saya nanjak tadi dan capek, udah deh, saya nggak kuat. Lalu capek banget, udah saya berhenti, selesai. Tapi persepsinya saya ubah, nikmati aja, nggak usah ngoyo, sesampainya, santai, nikmati. Perasaannya juga lebih ringan, menikmati, tidak terburu-buru, dan sikapnya ya menjadi konsisten. Dan akhirnya sampai di garis finish. Jadi sungguh persepsi itu menentukan, sangat menentukan. Ya, persepsi itu sangat menentukan. Kalau persepsi kita negatif, ya biasanya 2 lingkaran berikutnya ya terpengaruh negatif. Dan sebaliknya, kalau persepsi kita positif, ya perasaannya ke bawah, emosinya ke bawah, sikap kita ke bawah. Naik, turun, bersemangat, putus asa, sehat, sakit, kuat, loyo, bagian tak terelakkan. Tidak mungkin kuat terus, loyo terus. Tidak mungkin, kecuali saya milih loyo terus. Dan ketika turun, ketika putus asa, ketika lelah, ya nggak perlu panik. Berupaya untuk tidak menyerah. Jalani saja, nikmati. Tentang kesendirian, saya sungguh merasa belajar banyak dan diyakinkan. Terkadang sendirian dan berjuang sendirian itu perlu. Tidak selalu harus ada teman. Kalau ada teman, baik juga. Tapi tidak harus selalu ada teman. Karena sendirian, berjuang sendiri, mengalahkan tantangan, dan kalau bisa menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian. Dan tindak lanjutnya, saya tetap akan bersepeda solo lagi, sendirian. Target saya 100 kilometer. Insya Allah saya bisa melakukan. Nah, teman-temanku, saya memilih gambar ini sebetulnya ini juga menggambarkan apa itu refleksi. Refleksi adalah saya melihat diri saya sendiri dan belajar menemukan maknanya. Maka dengan background gambar ini, saya mau menutup proses belajar kita dengan mengatakan, teruslah berlatih refleksi dengan konsisten. Kuncinya berlatih, 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 berlatih. Konsisten. Terus gitu. Kalau tidak pernah konsisten, ya tidak akan optimal hasilnya. Selamat berlatih refleksi dengan konsisten. Terima kasih banyak. Semoga penjelasan ini tidak sulit dipahami. Kalau masih ada pertanyaan, mari kita tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Bu Lili. Terima kasih Romo Nano
Romo Nano menjelaskan dengan sangat baik, mencerahkan kita semua, apalagi tadi dengan sepeda ya Mo. Boleh kita kasih reaction untuk Romo Nano, boleh dengan tepuk tangan, sudah ada yang kasih hati untuk Romo Nano. Romo di sini telah hadir 414 peserta di luar dugaan kami panitia. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa ada sesi Q&A yang akan disampaikan secara raise hand, namun karena banyak, jadi kita juga membuka kesempatan melalui ruang chat. Tapi sebelum Q&A mungkin kita bisa memberikan kesempatan yang raise hand dahulu. Sebelumnya saya menyampaikan lagi bahwa pertanyaan yang disampaikan mohon sesuai dengan materi hari ini, dengan Ibu yang pertama, kesempatan pertama dengan Ibu atau Bapak nih, Tri Damayanti. Kalau memungkinkan mohon bisa mengaktifkan kamera Ibu. Silakan Bu. Maaf, ini rewel ini. Sebentar. Kalau memungkinkan saja Bu, kalau memang tidak memungkinkan silakan. Iya. Silakan Bu, Tadi pertanyaannya. putus-putus Ibu. Oh, putus-putus. Sebentar. Begini Romo, kadang kita kalau menuliskan sesuatu apa yang kita rasakan atau merefleksikan curahan kita, kadang bahasa itu terkendala juga. Apa kita harus menggunakan bahasanya kita sendiri? Jadi yang bisa mengerti hanya orang-orang tertentu atau bagaimana, Romo? Oke, bahasa. Kemampuan mengungkapkan pikiran, perasaan memang butuh bahasa. Itu penting memang. Kalau kita terbatas bahasanya, ya lalu menjadi terbatas juga nanti kualitas refleksinya. Yang kedua, karena refleksi ini sebetulnya untuk diri sendiri, maka ya bahasanya bebas, terserah. Mau bahasa Indonesia resmi, mau bahasa Indonesia campur bahasa daerah, mau bahasa Inggris, campur-campur, terserah. Yang ketiga, nah kalau butuh pembimbing untuk mengecek hasil refleksi kita, maka ya faktor bahasa harus diperhatikan. Kalau pembimbing siapapun itu ya tidak bisa memahami istilah yang dipakai, ya pembimbing tidak bisa berperan optimal, kan? Tapi yang paling penting adalah refleksi ini untuk kita sendiri. Maka ya bahasa silakan senyamannya. Tetapi kalau refleksi ini nanti mau dibagikan ke orang lain, ya faktor bahasa harus diperhatikan. Demikian Bu Damayanti. Halo, Bu. Baik, terima kasih Bu Damayanti. Saya kira Terima kasih Romo, maaf ini agak sinyalnya agak error. Makasih. Baik, kita lanjut. Apakah masih ada yang raise hand? Tadi saya lihat ada Ibu Janet ya. Ada Bapak Aris Sudarsono. Pak Aris, silakan Pak Aris. Masih mute. Maaf, agak terganggu nih sinyalnya. Saya matikan videonya dulu. Kadang-kala di dalam kesendirian itu muncul ketakutan, Romo. Nah, ketakutan ini apakah ada langkah-langkah tertentu supaya
bisa cepat untuk kembali punya semangat lagi. Tadi seperti yang dikatakan Romo, pada waktu bersepeda sudah jalannya nanjak, kemudian terbayang dengan orang-orang lain yang punya teman banyak, kemudian timbul rasa takut. Nah, untuk mengatasi rasa takut sendiri itu, apakah ada langkah-langkah tertentu supaya kita cepat kemudian bisa bergairah kembali? Begitu, Romo. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Langkah-langkah konkret yang biasa saya lakukan itu adalah satu, kembali ke motivasi awal, kembali kepada tujuan awal tadi saya bersepeda. Maka menetapkan tujuan, menetapkan target, itu penting untuk ketika di tengah-tengah prosesnya kita mengalami capek, lelah, nyaris putus asa, gitu. Maka target awal, tujuan, semangat itu yang dihayati terus dijalankan. Memang lalu ada unsur nekat, ada unsur kalau bahasa anak-anak muda itu hajar aja, hajar. Jangan kalah dengan rasa takut, hajar, sikat, lakukan gitu. Lalu yang kedua ya memang ini masuk di seni keterampilan memotivasi diri ya, dengan misalnya membuat sugesti positif gitu. Saya bisa melakukan ini. Saya dalam sejarah hidup tidak pernah kalah saat bertanding. Kalah dalam artian bukan menang dalam pertandingan, tetapi menang dalam artian tidak berhenti dalam prosesnya. Terus berproses sampai akhir. Saya lihat dalam sejarah hidup saya jarang berhenti di tengah jalan. Biasanya saya melawan dan sampai di tujuan akhir. Meskipun dari sisi waktu lebih lama, dan ketika di kondisi terakhir itu sudah hampir mati sempoyongan gitu. Tapi sampai garis finish. Sekali lagi dua hal ya, harus memegang semangat awal, tujuan akhirnya apa. Lalu yang kedua ya seni menyemangati diri sendiri ya. Itu Pak Aris. Terima kasih Romo Nano jawabannya. Saya kira menjelaskannya Bapak Aris. Baik, ada yang resen lagi. Saya Mbak Lis, silakan Mbak Lis. Sili. Romo, pantesan aja waktu ada tugas nuliskan refleksi, nilai saya jelek. Karena ternyata yang saya tulis itu, kalau saya baca tadi dari uraian Romo, itu saya baru menuliskan pengalaman yang otentik. Saya berusaha seotentik mungkin, tapi di situ tidak ada tentang pikiran, harapan, perasaan itu belum muncul. Itu masih menjadi self-talk saya aja. Saya bayangin begini begitu, tapi itu tidak saya tuliskan. Nah, ini kalau mau sampai lengkap langkah sampai ke langkah keempat, itu berarti ngulang terus gitu ya Romo. Berarti itu satu lapis apa namanya tentang pengalaman peristiwanya sendiri. Lalu lapis kedua mendetailkan, lapis ketiga memberi makna, lapis keempat berarti begitu ya Romo. Berarti nggak bisa sekali jadi gitu ya. Gimana Romo? Kalau Bu Is ini sudah ahli ya enggak perlu nulis. Kalau Bu Is itu sudah ahli 4 langkah itu sudah terampil ya enggak perlu nulis lagi. Iya, jadi 4 langkah itu sebetulnya untuk pemula, untuk melatih gitu. Kalau keempatnya itu
sudah kita biasa melakukan, maka sebetulnya tidak perlu nulis lagi. Tapi kan ini sudah tahap advance. Yang saya bayangkan kan teman-teman tidak terbiasa nulis. Teman-teman kita semua itu kan terbiasa curcol, cerita. Dan rasanya kalau sudah curcol, curhat, itu sudah selesai. Padahal itu baru tahap muntah. Belum berefleksi sama sekali. Maka apa yang sudah Bu Isa dari tadi betul. Lengkapi lagi. Sadar diri sebagai pemula yang tidak apa-apa. Saya pun ketika awal-awal dulu proses belajar refleksi ya masih bodoh banget. Pembimbing saya itu Romo Sindunata itu. Itu saya sudah bertahun-tahun nulis ya. Menurut saya memandang diri saya sudah bisa. Dibaca Romo Sindunata, ini belum ini. Dan unsurnya adalah belum jujur pada perasaan. Nah, itu. Jadi menurut saya Bu I sudah sadar, kesadaran Bu I sudah baik. Ikuti saja langkah-langkah itu dulu. Kalau terbiasa terus-menerus begitu, nanti kayak autopilot gitu, bisa jalan sendiri. Tapi butuh jam terbang loh ya. Ya. Maka teruslah mencoba melengkapi, mendetailkan. Nanti kalau kita sudah terbiasa, senang membaca tulisan kita sendiri yang jujur, detail. Kalau kita tidak jujur, tidak detail, 5 tahun lagi kita membaca tulisan kita sendiri, ini dulu aku nulis apa tuh nggak paham. Ya karena banyak hal belum dimunculkan. Silakan mencoba Bu Is. Ya, atur nuwun. Sami-sami Bu. Baik, terima kasih Romo Nano dan terima kasih Mbak Lis. Penanya berikutnya Pak Gunawan, silakan Pak Gunawan. Iya, terima kasih Romo. Romo, saya mau bertanya begini. Apakah tujuan dari menulis refleksi itu untuk dibaca lagi setiap kita punya kesempatan? Apakah tujuan dari tujuan menulis tadi adalah untuk dibaca kembali pada setiap kita punya kesempatan? Mengapa Pak Gunawan bertanya seperti itu? Mengapa? Karena saya mengajak Pak Gunawan merefleksikan pertanyaan Pak Gunawan. Mengapa Pak Gunawan bertanya seperti itu? Karena jawabannya jelas iya. Mengapa pertanyaan itu diajukan? Sebetulnya Pak Gunawan mau tanya apa sih? Saya merasa bahwa nanti saya akan membuat sebuah buku yang setiap hari makin lama makin tebal, dan saya apakah selalu harus membaca dari awal lagi begitu, Romo? Terima kasih. Gitu. Sebetulnya up to you Pak Gun, mau dibaca atau tidak terserah Anda. Tapi kalau Pak Gun nulis stok jual nggak pernah membaca, lalu untuk apa? Ya kan? Ya. Jadi ya sebetulnya teman-temanku, Pak Gunawan khususnya kalau kita menulis pengalaman, merefleksikan, menemukan maknanya, mempengaruhi tindak lanjut kita, kan untuk kita sendiri akhirnya kan. Nah, kalau kita sudah biasa nulis 10 tahun, sampai catatan kita tebal, dan kita baca, saya yakin kita akan berkembang. Tetapi kita nulis sebanyak apapun, tetapi kita tidak pernah membaca lagi, ya tidak akan ada gunanya. Ya. Salah-salah kita malah bisa jadi orang yang sombong. Aku sudah nulis segini nih. Tapi teman-teman kita yang merasakan,
Lah, lu nulis banyak itu kayaknya nggak ngefek deh. Nah, itu gugatan dari orang lain. Jadi menurut saya ukuran keberhasilan kita berefleksi itu bukan tebalnya yang sudah kita tulis atau banyaknya buku yang sudah kita tulis itu. Bukan itu menurut saya ukuran kesuksesan refleksi. Kesuksesan refleksi itu menurut saya yang menentukan adalah apakah hidup saya diubah oleh refleksi saya atau tidak. Apakah orang-orang yang membaca refleksi saya terbantu atau tidak. Itu ukurannya. Sekali lagi, bukan tebal tipisnya, banyak sedikitnya buku yang kita tulis. No. Tapi kembali ke diri sendiri. Apakah saya menjadi lebih baik dengan refleksi itu? Demikian Pak Gun jawaban saya. Ya, saya nimpalin begini. Karena ada satu metodologi di mana kita curhat dengan cara menuliskan. Apakah tujuannya hanya untuk itu atau memang, tapi tadi Romo sudah jawab. Itu saja. Terima kasih Romo. Oke, sama-sama. Terima kasih Romo Nano. Romo, ini kita hybrid, jadi ada pertanyaan yang dari raise hand maupun dari chat. Sebelum ke teman-teman yang raise hand, saya coba bacakan yang dari ruang chat ya Mo ya. Refleksi memang tentang diri sendiri, tapi setelah menemukan makna dan menindaklanjuti makna, kadang tindak lanjut menghasilkan hal yang tidak nyaman, yang berhubungan dengan orang lain. Apakah kita tetap pada tindak lanjut kita, atau harus menyenangkan orang lain? Demikian, Mo. Jawaban saya singkat. Refleksi itu untuk saya. Maka unsur menyenangkan orang lain itu menyesatkan, manipulatif. Kita tidak menjadi diri kita sendiri. Dan itu bertentangan dengan prinsip refleksi yang baik. Itu jawaban singkat saya, Bu Yuli. Tapi menurut saya intinya itu. Baik, terima kasih Romo Nano. Saya kira sudah menjelaskan. Saya kembali memberikan kesempatan untuk teman-teman yang raise hand dengan Ibu Oni Rosita. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo Nano. Selamat malam. Saya mau bertanya, kalau seandainya tadi kan Romo menyebutkan bahwa dalam sebuah refleksi harus ada kesimpulannya ya, misalkan hidup itu seperti bersepeda gitu. Nah kalau ternyata setelah pertanyaan pertama, apakah itu selalu harus ada kesimpulan itu? Yang pertanyaan kedua, kalau ternyata kita menyimpulkan dan ternyata kesimpulannya keliru, apakah itu nanti bisa kita buat ulang atau bagaimana Romo? Terima kasih. Oke, Bu Oni, refleksi yang baik menurut saya berujung pada simpul. Simpul itu bisa apa saja. Yang paling penting itu adalah kesimpulan itu memuaskan pikiran saya, memuaskan perasaan saya. Kayak kita itu memaparkan data gitu ya. Taruhlah dalam sebetulnya berefleksi itu seperti orang marketing gitu ya. Kita membuat produk ini, memasarkan ini gitu. Semua data didata gitu. Oh, ternyata di daerah itu, nah ini kan kesimpulannya. Di daerah itu kecap yang paling laku itu yang manis. Sementara di daerah itu, kecap yang paling laku adalah kecap yang asin. Ini kan simpul. Nah,
refleksi itu mirip seperti itu ya. Harus aku ngalami ini, aku merasa ini, aku berharap ini yang terjadi ini. Kalau tidak menyimpul ya itu baru di tahap menulis atau mendeskripsikan. Merefleksikan itu ya sampai pada simpul, ini aku menjadi sadar tentang hal ini. Itu jawaban pertama untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk pertanyaan kedua, simpul kita bisa salah. Tidak apa-apa. Ambil waktu lagi, baca lagi, temukan lagi, mencoba menemukan lagi. Tidak apa-apa salah. Dan kalaupun belum nemu, tidak apa-apa. Baca lagi, renungkan lagi, rasa-rasakan lagi. Nanti akan muncul kok. Timingnya tuh muncul. Ya, tuh, tentang ini. Jadi memang seringkali tidak bisa ditarget. Seringkali. Maka kalau misalnya kumpulkan refleksi deadline tanggal ini, ya kalau ini kan kita ikut kegiatan bersama ya, memang harus ada deadline. Tapi kalau ini urusan pribadi yang dari sisi waktu lebih leluasa, tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Justru ketika kita menyadari salah itu malah baik, Bon. Sungguh. Kalau kita sadar, oh ya, keliru ya. Kesimpulan saya keliru itu. Nah, dengan tahu bahwa kita keliru kan malah kita dibantu menemukan yang benar. Nah, orang Jawa, Bu Oni, orang Jogja itu kalau menemukan simpul refleksinya tepat itu nang pikiran ki marem, nang hati ki yo marem gitu. Iya gitu. Itu Bu Oni. Nggih Romo, matur nuwun. Sami. Baik. Lanjut ya Romo. Penanya Mari. berikutnya adalah Ibu Dionisia Kristianti. Silakan Bu Dionisia. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sebetulnya pertanyaan saya hampir mirip dengan Ibu siapa tadi yang barusan juga udah sedikit terjawab. Bu Oni. Jadi gini Romo, saya kan udah 71 tahun ya, hampir 72, jadi udah banyak itu yang refleksi-refleksi zaman dulu itu ada ya. Ya istilahnya sampai saya masuk sekolah aja sudah merasa bahwa itu dipilihkan Tuhan, sehingga saya terus mensyukuri profesi itu dan sebagainya gitu ya. Cuman ini yang baru-baru ini Romo, yang baru saya lakukan gitu, pengalaman saya yang paling baru gitu ya. Ya beberapa bulan sih. Itu memang ada tujuan, saya melakukan itu ada tujuan tertentu, alasan lah bukan tujuan, alasan tertentu. Tapi sebetulnya dimuati juga dengan alasan-alasan pribadi yang agak negatif gitu loh. Ya, maksudnya ya karena mungkin udah bosan, males dan sebagainya gitu. Nah, kemudian ternyata yang tujuan alasan yang pertama tadi itu meleset gitu loh. Tidak bisa jadi alasan lagi gitu. Nah, sampai sekarang itu saya malah justru masih galau dengan ini apa gitu loh, kenapa? Jadi masih bingung gitu loh, saya tuh masih merenung-renung apa sih sebenarnya, gimana sih ini sebenarnya, apa kira-kira apa ya gitulah, belum ada apa perasaannya itu masih antara rasa apa ya saya ini benar, apa salah, apa memang ada positifnya sih Romo gitu loh, apa yang saya alami ini. Ada banyak juga positifnya. Tapi ada juga
terus saya tuh terus mau ngapain sekarang gitu loh. Masih bingung gitu. Nah itu gimana Romo? Sampai belum menemukan maknanya dan belum menemukan Nasihat itu. saya ya, Bu Kristianti, tulislah semua pengalaman itu dengan detail, otentik, apa adanya, jujur. Termasuk alasan-alasan yang negatif itu. Tulis dulu semua. Tulis apa adanya. Ikuti langkah-langkah yang saya jelaskan hari ini. Karena kalau Ibu menutupi beberapa bagian cerita, ya Ibu sendiri kesulitan untuk menilai, menemukan maknanya. Apalagi saya, Ibu umur 72 tahun, pengalamannya banyak, hanya cerita sedikit, lalu saya diminta menilai. Ya enggak bisa, Bu. Yang bisa menilai pengalaman Ibu, yang bisa menemukan makna dari pengalaman Ibu ya Bu Kristianti sendiri. Tapi harus mendetailkan semuanya. Kalau sudah didetailkan, tulisan yang detail ini sudah berbicara dengan sendirinya, Bu Kris. Itu kalau Romo, kalau misalnya Ya. saya tulis detail gitu, saya kirim Romo, nanti Romo bisa bantu enggak? Ya tulis detail dulu. Ya. Tulis detail. Dan kalau Ibu meminta saya perfeksionis dan idealis. Saya kejar detailnya. Kalau belum detail, saya kembalikan. Detailkan. Iya, Romo. Nanti saya tulis detail banget. Ayo silakan. Silakan. Jangan terima males kasih. bacanya. Terima kasih, Romo. Oke, Terima Bu. kasih, Bu Yonisa. Masih ada 3 penanya lagi, Romo. Silakan. Mohon Lanjut. pertanyaan bisa disampaikan secara pendek saja, jangan panjang-panjang, karena masih ada banyak pertanyaan yang belum dijawab oleh Romo. Silakan untuk selanjutnya ke Pak Thomas. Kalau memungkinkan silakan on cam ya Pak. Silakan Pak Thomas. Baik, selamat malam, Romo. Selamat malam. Saya mau bertanya ini menulis refleksi ini apa sama dengan kita menulis jurnal? Seperti itu, Romo. Oke, saya bertanya dulu sebelum saya menjawab. Apa yang dimaksud dengan jurnal menurut Pak Thomas? Kalau jurnal itu kan kita membaca firman Tuhan, kemudian kita ambil satu ayat yang mengena dalam diri kita. Kemudian kita kita tuliskan jurnalnya. Terus berdoa, kemudian kita ambil benang merahnya, seperti itu. Kesimpulan benang merahnya, seperti itu, Romo. Pak Thomas, ingat unsur-unsur penting refleksi yang saya jelaskan, apa saja? Saya belum begitu ingat, Romo. Maaf. Refleksi menurut saya tadi saya sudah jelaskan panjang, kali lebar, kali tinggi, kali dalam. Ada unsur perasaan, ada unsur pikirannya apa, ada ya ditulis dengan otentik ya, perasaan ditulis dengan otentik, lalu menemukan makna, dan ada tindak lanjut ya, 3 unsur. Perasaan, dilacak detail apa penyebab perasaannya, dampaknya apa, terus maknanya apa, tindak lanjutnya apa. Nah, itu refleksi. Pertanyaan saya, 3 unsur itu ada tidak dalam kegiatan jurnal yang Pak Thomas paham?
Iya, kalau di jurnal itu biasanya berdasarkan sabda Tuhan yang kita ambil satu ayat yang mengena dalam diri Pak kita. Thomas, Pak Iya. Thomas, Iya. pertanyaan saya, di jurnal yang Pak Thomas pahami itu ada unsur perasaan, menemukan makna, tindak lanjut atau tidak? Ada, Romo. Ada. Hah? Ada? Iya, ada. Yakin? Yakin? Yakin, Romo. Oke, kalau begitu jawaban atas pertanyaan Pak Thomas apa? Halo? Iya, halo. Ya, jawaban atas pertanyaan Pak Thomas apa? Oke. Harus menggunakan perasaan itu, Romo. Berusaha perasaan, pikiran, sama tindakan itu, Romo. Nah, itu di jurnal ada enggak? Kadang begini, Romo, jujur, kalau di jurnal itu saya tidak memikirkan sampai sejauh itu sih, Romo, ya. Jujur saja itu. Cuman kalau perasaan yang Sejauh Romo itu katakan, apa maksudnya? Sejauh itu apa maksudnya? Yang Romo ucapkan ini loh, seperti yang mana? tadi perasaan, seperti itu. Perasaan itu ada. Pasti ada perasaan kita. Seperti itu. Tapi ditulis enggak di jurnal? Di jurnal ya ditulis, Romo, sesuai dengan apa yang mengena di firman itu ke dalam diri kita. Itu loh, Romo. Oke, berarti jawaban atas pertanyaan Pak Thomas apa? Halo? Iya, halo. Ya, Pak Thomas tadi tanya apa? Saya tanya, menulis jurnal itu apa menulis refleks itu apa sama seperti menulis jurnal seperti itu? Nah ya, oke begini teman-teman. Kalau di dalam kegiatan menulis jurnal itu ada unsur mengungkapkan perasaan, melacak penyebab perasaan, mengecek dampak dari perasaan yang muncul, ada unsur menemukan makna, dan ada unsur, oke, sesudah ini saya melakukan tindak lanjutnya ini. Maka jurnal, menulis jurnal dan merefleksikan pengalaman ya sama, hanya istilahnya aja yang berbeda. Oh gitu, Romo. Karena gini sih, Romo, ya, kalau bagi saya, kalau di jurnal itu kan kita ada ininya, Romo, ada panduannya seperti firman Tuhan, sabda Tuhan. Dengan kalau direfleksi ini kan kita merefleksikan gimana ya? Soalnya pertanyaan yang seperti Romo jelaskan tadi, contoh yang bersepeda itu panjang begitu, Romo. Nah, kemudian nanti endingnya harus ada kesimpulannya ditarik seperti itu, Romo. Terlalu panjang maksud saya gitu loh. Apa harus seperti itu, harus panjang-panjang seperti itu menurut refleksi itu? Wah. Ya tidak harus panjang. Saya tadi memberi contoh, itu contoh menulis pengalaman yang dengan detail gitu. Karena kalau pengalaman itu tidak detail, nanti makna yang kita dapatkan bisa tidak pas gitu. Sekali lagi, saya memberi contoh detail itu untuk membantu kita membiasakan sejak awal itu menuliskan pengalaman dengan detail supaya nantinya makna yang kita temukan itu tepat, itu optimal. Oke. Kalau Pak Thomas sudah ahli, ya tidak perlu nulis detail. Biasanya kalau sudah ahli, tulisannya singkat,
makna yang diambil tepat, perasaannya itu bisa muncul mengena gitu. Tapi saya sadar kita semua belum ahli, bukan? Kita masih pemula semua, jadi saya memberi contohnya ya tahap demi tahap. Baik, Romo. Oke. Terima kasih, Romo. Pencerahannya, Sama-sama. terima kasih. Oke. Terima kasih Romo Nano. Kita coba ke chat ya, Mo. Banyak sekali di ruang chat ini. Bila tanggapan saya Sorry Bu Lili. Yang raise hand aja kita prioritaskan. Raise hand aja. Ya, Baik. Silakan Pak Rudi. Ya, selamat malam Romo Nano. Selamat malam. Ya, saya lebih sering merefleksikan diri saya, yaitu dengan cara menulis puisi, Romo. Jadi kata indah, kata perasaan saya bisa memeras hati saya itu dengan kata-kata di dalam puisi. Nah, itu sudah kebiasaan saya ketika saya jadi Katolik 5 tahun yang lalu. Saya refleksikan di dalam tulisan-tulisan saya. Nah, yang terakhir tanggal 25 Desember pun saya refleksikan di dalam tulisan puisi. Gitu. Ada perasaan gembira, ada perasaan sedih, saya bisa menangis. Gitu. Dan kalau saya membaca tulisan saya yang sekian tahun yang lalu gitu ya, saya pun bisa menangis lagi. Gitu. Tapi ada tulisan yang bisa saya gembira, saya ketawa sendiri. Apakah itu perlu saya teruskan gitu Romo, setelah walaupun saya dapat pelajaran dari Romo tentang refleksi dalam bentuk prosa ya kalau saya bilang. Terima kasih Romo. Terima kasih Pak Rudi. Saya harus mengatakan begini, menulis pengalaman itu bisa dengan deskripsi, narasi, paragraf. Tapi bisa juga dengan puisi. Ada orang yang punya bakat menulis lagu dengan kata dan irama, bunyi-bunyian. Ada yang punya kekuatan dalam hal menggambar, jadi mengungkapkan diri dengan gambar, lukisan, foto, gitu. Jadi medianya bisa puisi, deskripsi, narasi, gambar, musik, itu media. Saya pun sudah mulai mengembangkan cara dengan menggambar dan lumayan membantu. Nah, yang paling penting Mas Rudi, menurut saya unsur perasaannya harus muncul. Saya merasa apa di peristiwa itu, yang saya pikirkan apa, yang de facto terjadi apa, antara yang saya idealkan itu terjadi di realita atau enggak. Jadi itu yang unsur penting. Kalau penilaian subjektif saya, atau kalau saya menemani orang sedang belajar berefleksi, saya akan betul-betul mengingatkan orang yang mengungkapkan dengan puisi. Karena seringkali orang yang menulis puisi, seringkali ya, tidak selalu, seringkali terjebak mencari kata-kata indah, sehingga malah melupakan perasaan otentik. Saya lebih setuju adalah mengungkapkan perasaan otentik, karena meskipun bentuknya narasi deskripsi, tapi kalau kata-katanya pas, membahasakan yang saya pikirkan, yang saya rasakan, itu sudah merupakan puisi yang indah. Jadi keindahan kata-kata itu bukan dari segi indahnya kata, tetapi otentiknya rasa yang diungkapkan dengan kata yang tepat, di situ keindahannya, Pak.
ngeceknya itu ketika saya membaca lagi. Kalau saya membaca hasil tulisan saya 5 tahun yang lalu, saya baca lagi dan pengalaman saya 5 tahun itu yang saya tuliskan masih kuat saya rasakan lagi, berarti tulisan saya tepat. Tetapi kalau saya membaca lagi tulisan saya 5 tahun yang lalu, saya merasa asing, perasaan saya tidak terwakili di situ, kemungkinan penyebabnya cara kita menuliskan belum tepat. Maka bisa ditata ulang, bisa dilengkapi lagi. Itu Mas Rudi. Jadi silahkan terus meneruskan kebiasaan Mas Rudi menulis dengan model puisi. Saran saya jangan terjebak mencari kata indah. Yang dicari adalah kata-kata yang betul-betul mewakili yang kita pikirkan, yang saya rasakan. Keindahannya itu di situ. Ya. Sukses Mas Rudi. Terima kasih Romo. Lanjut Bu Lili, masih Terima ada kasih, dua yang Romo. presiden. Masih ada dua lagi, ya ada dua lagi. Oke. Silakan Ibu Adri ya, silakan Bu. Masih mute Bu. Siapa ini? Ibu Suri kan? Ibu Suri, silakan Bu Suri. Oke, ya, selamat malam Romo. Hai. Yang mau saya tanyakan ketika saya menulis refleksi yang di langkah kedua, setelah menulis saya memeriksa. Saya punya pengalaman seperti ini. Ketika saya memeriksa tulisan saya itu dan saya membacanya, lalu saya mengadakan perubahan di sana sini. Dan ketika saya melakukan itu, kadang-kadang saya merasa bahwa perubahan itu membuat refleksi saya sedikit bergeser dari perasaan otentik yang pertama itu. Nah, kadang-kadang saya berpikir, yang saya mau tanyakan kepada Romo, bagaimana supaya jangan sampai ketika saya melakukan perubahan-perubahan itu, keotentikan perasaan yang pertama muncul itu masih tetap sama begitu Romo. Itu aja Romo, terima kasih. Terima kasih Bu Suri. Ini pertanyaannya bagus. Kemungkinan yang terjadi menurut pemahaman saya adalah ibu atau kita mengalami perubahan situasi. Dan karena perubahan situasi maka perasaannya juga berbeda. Nah, mungkin tahap pertama ibu menuliskan perasaan di tahap awal. Lalu ketika melengkapi, ibu teringat perasaan yang muncul sesudahnya. Maka saran saya, tulis dulu pengalaman. Ya. Menulis dulu pengalaman dari tahap ke tahap. Beserta perubahan-perubahan perasaan. Beserta perubahan-perubahan kondisi. Karena seringkali kita terjebak di kondisi akhir. Seneng ini ya. Tapi sebetulnya sebelumnya ada kondisi-kondisi yang mengenaskan, tragis, ironis gitu. Jadi lihat pengalaman secara utuh. Dan pengalaman yang utuh seringkali tahap gitu. Dan lalu perasaan yang muncul dinamis, bergerak. Lalu saya sendiri membiasakan memberi istilah bukan menulis refleksi, tetapi menulis pengalaman. Jadi pengalamannya ditulis dulu. Baru saya refleksikan. Oh, gini.
Jadi menulis pengalaman, lalu saya refleksikan. Nah, kalau hasil refleksinya ditulis, itu baru menulis hasil refleksi. Jadi, ini hanya melatih mindset ya, supaya mindset kita benar, sehingga ketika kita melakukan, ya kita melakukannya dengan benar. Jadi, kita mengalami sesuatu, pengalaman. Lalu pengalaman ini ditulis, jadi menulis pengalaman. Setelah pengalaman ditulis dengan lengkap, baru tahap saya merefleksikan pengalaman. Gini ya, oke, berarti begini. Ini merefleksikan. Ketika saya sudah nemu buah refleksinya, saya tuliskan. Yang saya contohkan tadi itu nulis pengalaman. Harus kalau panjang lebar, nggak apa-apa. Terakhir, Bu Suri, saya dan juga teman-teman ya, teman-teman, pengalaman kita itu banyak. Dan setiap pengalaman kita itu selalu detail, kecil-kecil. Kalau kita tidak menyelamatkan unsur-unsur sebuah pengalaman, sayang. Banyak yang hilang. Padahal simpul yang indah itu dibangun oleh detail yang cermat. Maka kalau proses mendetailkan pengalaman kita sudah cermat, nanti hasil refleksinya kurang menggigit. Semoga ini sedikit mencerahkan pertanyaan Bu Suri tadi. Iya, terima kasih Romo. Oke, sama-sama Bu. Baik, Billy, satu lagi. Ya, satu lagi kesempatan terakhir kami berikan pada Ibu Lucia Sajirah. Silakan Bu Lucia. Ya, selamat malam Ibu Lili. Selamat malam Romo, saya mamanya Roni. Oh, oke. Ya. Selamat malam Bu. Wah, nge-freeze nih. Nampaknya nge-freeze nih Bu Lucia. Off cam aja enggak apa-apa. Bu Lucia, off cam aja Bu Lucia. Itu apa yang saya lakukan di hidup sehari-hari itu ingat semua yang saya lakukan. Jadi bisa menulis refleksi itu. Yang saya kesulitan untuk mengingat kembali kejadian apa aja hari ini. Jadi saya sulit untuk menuliskan refleksi itu. Terima kasih Oke, Bu Lucia. Sebetulnya kalau kita bicara spiritualitas ya, kegiatan berefleksi itu sejajar, saling menguat, saling memperkaya dengan kegiatan eksamen konsiensi, pemeriksaan batin. Sebetulnya dalam tradisi gereja Katolik pada umumnya juga sudah ada kebiasaan itu, pemeriksaan batin. Kemampuan kita untuk mengingat pengalaman itu memang terbatas. Kalau kita tidak terbiasa mengingat, maka kemampuan kita mengingat akan melemah. Karena itu sebetulnya di zaman yang modern dengan handphone yang smartphone, kita bisa mengoptimalkan. Yang saya lakukan teman-teman, untuk menyelamatkan pengalaman. Seringkali saya memotret peristiwa yang saya alami. Memotret, bukan selfie ya, selfie untuk menjadi profile picture gitu ya, tetapi
memotret situasi. Saya potret, lalu saya simpan di note handphone, lalu saya beri keterangan. Terutama saya merasa apa, saya mengalami apa, tanggal, bulan, tahun. Nah, foto dan keterangan singkat atas peristiwa yang terjadi itu membantu saya untuk merecall, untuk mengingat peristiwa. Sekali lagi ya, foto atau video, catatan kecil tentang peristiwa, dan itu saya tulis di handphone, atau bisa saja di buku tulis. Kalau saya manual, dulu saya punya kebiasaan menggambar, jadi apa yang saya alami saya gambar. Itu cara-cara untuk menyelamatkan pengalaman. Itu cara untuk merekam peristiwa supaya nantinya mudah diingat. Dan saya menyarankan juga untuk teman-teman, ketika Anda mengalami sebuah peristiwa yang sangat penting, rekam peristiwa itu dengan foto, dengan kata-kata, dengan video, dan lalu kalau sudah ada waktu yang cukup lega, coba Anda lengkapi deskripsinya, deskripsi foto itu, deskripsi video itu, sehingga memori kita tentang peristiwa itu tetap mendekati utuh, karena impossible biasanya kita bisa merekam semua detail peristiwa dengan utuh, hampir impossible. Paling tidak 50–75% memori peristiwa itu termemori. Jadi kembali kepada langkah pertama itu sungguh sangat penting, teman. Menuliskan pengalaman, mendeskripsikan peristiwa, itu langkah paling penting sebelum merefleksikan. Demikian Bu Lucia, semoga membantu Ibu untuk mengambil langkah. Demikian Bu Lili, saya kira. Baik, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat bisa dicatat dulu. Saya sanggup menjawabnya asal nanti dikirimkan kepada saya. Baik, terima kasih banyak Romo Nano. Pertanyaan tadi Bu Lucia mengakhiri sesi Q&A. Memang masih ada beberapa pertanyaan Romo di ruang chat. Sayang sekali kita tidak bisa membacakan karena waktu yang membatasi. Pada kesempatan ini juga sebelum kita masuk ke sesi penutup, ingin membagikan beberapa informasi. Yang pertama adalah bahwa nanti pada tanggal 7 Februari 2023, jadi minggu depan, hari Selasa, ada webinar seri Simon Petrus. Kita masuki seri yang kedua. Bu Evi bisa slide-nya, Pak Aron, ya? Iya, kita masuki seri yang kedua. Pada pukul yang sama, kita mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat, mengangkat tema Simon Petrus, didatangi, dipilih, dipanggil, diutus. Mohon dicatat tanggal dan waktunya, dan pastikan untuk bergabung kembali. Dan seperti biasa, bahwa PPT materi yang disampaikan Romo Nano pada webinar malam ini, nanti akan dibagikan kepada para peserta melalui WA Group. Baik, Romo, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akhiri acara malam hari ini dengan doa dan berkat penutup oleh Romo. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang mendidik kami tanpa henti, Engkau sudah memberi miliaran pengalaman istimewa. Namun kami sadar, kami seringkali tidak mampu menangkap didikan-Mu.
kami juga malas untuk melihat kembali. Kami lebih cenderung instan meminta berkat-berkat khusus. Malam hari ini kami mohon berkatilah kami agar kami mau dan semakin mampu melihat pengalaman yang sudah ada ribuan bahkan miliaran. Bantulah kami untuk mampu mendeskripsikan. Berkatilah kami supaya bisa merefleksikan dan menemukan makna. Syukur-syukur insya Allah menemukan Engkau dalam detail peristiwa kami. Kami akan mencoba dengan keras dan kami mohon berkat-Mu agar usaha keras kami berlatih berefleksi terkombinasi dengan berkat-Mu sehingga hasilnya menjadi lebih optimal. Dan secara khusus saya mohon berkat-Mu untuk seluruh peserta belajar bersama pada malam hari ini. Berkatilah mereka, keluarga mereka, sanak saudara mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak teman-teman semua yang setia mengikuti belajar bersama. Selamat malam, sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo.